Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di kalau senyum-senyum di Jerman. Biasanya sama Stefan yang yang nyaut. Oh gitu. Enggak. Oke. Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. jangan kenceng nyari minggu, bro. Jadi kita lagi ngobrol tentang perjanjian pernikahan ya. Karena itu penting banget buat teman-teman yang mungkin akan menikah atau sudah menikah dengan warga negara asing. Kalian harus memiliki surat perjanjian itu. Jadi kalau misalkan kalian mau beli aset ya kak, atau ngapain lagi kak? Mau beli aset, terusnya mau beli sesuatu yang ada legalitasnya lah di belakangnya, kayak tanah, rumah, segala macam itu memang perlu. Itu dia perjanjian pernikah. Oke. Dibuat perjanjian karena misalnya gue punya kontrakan di Indonesia ya, kecil sih kontrakan, tapi itu kan aset. Nah itu kalau kita mau nikah sama orang bule itu seharusnya kita harus punya perjanjian antara suami dan istri. Perjanjiannya adalah aset saya sebelum menikah itu kepunyaan saya sendiri. Gitu, kayak kontrakan gue itu punya gue sendiri, nggak bercampur sama Jadi bukan harta aset bersama. keluarga atau harta keluarga. Ya sekarang sih kita sih enjoy aja ya, karena ada cinta masalah. segala macem kan kita kawin ya. Bucin. Ya karena cinta ya, tapi kan entah amit-amit cabang bayi di kemudian hari terjadi sesuatu atau lain hal, kalau kita mau cerai, aset itu akan terbawa, aset gua yang ada di Indonesia itu akan terbawa. Jadi untuk penyelesaian harta gonong gininya bakalan lebih ribet dan lebih susah karena kita belum ada perjanjian pranikah itu. Tapi kalau misalkan udah nikah dia juga bisa bikin perjanjian pernikahan bisa perjanjian nikah. Jadi selama lo nikah sama bule itu harta yang lo punyain, harta lo yang punya itu adalah harta bersama. Oke. Begono Cim ceritanya. Dan karena undang-undang pertanahan di Indonesia kan tidak memperbolehkan ada orang asing yang membeli tanah kan, jadinya atas nama kita gitu. Begono. Tapi Jadi itu juga bagus juga, jadi lakinya juga nggak bisa macam-macam sih kak. ya iya. Karena ya udah, kalau misalnya udah punya aset di Indonesia atas nama kita, mau ngapain lo? Iya. Mau macam-macam lo. Semacam bisa kere lu. Tapi kalau rumah lo yang di sini itu atas nama Christian. Iya, atas nama Christian. Oke. Tapi lu Atas nama Christian. selama Tapi kan selama gue nikah sama dia itu menjadi harta bersama. harta pertama, iya. Harta bersama. Oke. Terus pas setelah pernikahan ini kak, lu udah sempat beli aset belum di Indonesia setelah Enggak. menikah ya? Belum. Belum. Itu kayak mobil, itu kan aset. Mobil. Itu masuk juga ke perjanjian pernikahan. Cuy. Mobil. Bisa Padahal jadi duit kan? iya, tapi kan nilai ekonominya turun kalau dijual. Tetap itu akan dijual, akan ditafsirkan setelah lo cerai. Lo punya apa di ini? Lo punya ini, oke. Dicatat. Ini tahun segini mobilnya, kira-kira harganya sekian kalau dijual. Ya oke, dibagi 2. Ribet banget. Cuy. Makanya jangan anggap sepele. Ya itu amit-amit cabang bayi sih kalau terjadi sesuatu sama kita di kemudian hari setelah menikah ya. Itu kita misalnya cerai. Ya itu dia. Makanya banyak banget kasus-kasus di Indonesia yang kawin sama bule. Itu ya begitulah, tiba-tiba kere. Gara-gara itu dia nggak punya perjanjian pranikah. Oh gitu. Itu kalau misalkan kita punya aset nih, kita beli aset di Indonesia, kita belum bikin perjanjian pernikahan, itu bisa diambil sama negara tuh kak? Bukan diambil sama negara, say. Terus gimana dong? Selama itu adalah milik kan di Indonesia kan orang bule nggak boleh punya rumah dan nggak boleh punya tanah kan. Nah itu dia. Tidak boleh punya tanah
tanah, rumah boleh. Tanah, Tapi rumah itu bukan tanah, say. bangunan kan? Bangunan. Nah, itu harus tanahnya itu harus atas nama Orang Indonesia. Orang Indonesia. Oh. Karena bumi, air, laut dan ada di dalamnya itu dan di atas itu kepunyaan negara. Ih, baru tahu gue. Iya. Oke. Kakak lulusan hukum ya, Kak? Enggak. Bohong Saya banget. dihukum. Bohong, ibu. Dia lulusan hukum, guys. Hukum mana? Hukum apa, Kak? Perdata, pidana? Hukum rimba. Gelap. Ditanya sendiri error. Aduh. Oh, jadi kalau misalkan gua sama Stefan kan kita rencana mau beli rumah kan. Terus jadi tanahnya bisa atas nama gua, terus Stefan punya bangunan atau gimana? Biasanya sekarang sistemnya kayak apartemen aja deh. Apartemen. Lo beli apartemen, tapi kan lo nggak beli tanahnya. Iya sih. Beli rumahnya. Karena tanahnya itu adalah bangunan bersama kan? Itu Iya, benar-benar setuju. Begitu loh. Halo. Jadi guys, kalau lu pinter, sebenarnya sih seharusnya kalau mau rencana mau nikah sama bule itu beneran deh pikirin dulu, masak-masak, jangan asal karena cinta. Iya. Oke lah, kita kawin, oke, no problem. Emang lu cinta sama itu orang dan orang itu juga cinta sama lo, tapi lu juga mikir fakta dan realitasnya, ya kan? Kalau nikah sama bule harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Banyak hukumnya sih, Yeah. banyak dokumen yang harus kalian buat. Sebenarnya nggak hanya nikah dengan bule sih, Kak. Iya. Kalau nikah sama lokal sebaiknya juga punya perjanjian pernikahan. Betul. Kalian, karena sekarang banyak sekali wanita-wanita yang diinjak-injak oleh laki-laki ya. Jadi kalau misalkan laki-laki sudah main tangan, itu lebih baik kalian para perempuan pintar-pintar lah. Pintar-pintar Iya. bela diri. Iya, jadi makanya itu harus ada surat perjanjian pernikahan supaya jadi pada saat sebelum pernikahan kalian tulis nih perjanjiannya, jangan nggak boleh Sekecil-kecil apapun, Iya, tidak boleh no mukul segala problem. macem. Kalau misalkan melanggar ya udah kena dia gitu. Jadi sebenarnya masalah perjanjian pernikahan itu nggak hanya masalah harta ya. Tuh. Ya, begitu guys. So, ya pinter-pinternya kita lah. Lagi juga kan kita perempuan. Apa ibarat kata kalau laki-laki kagak ada bekasnya. Iya, Punya bener. anak juga kan siapa yang niin kalau udah cerai gitu kan? Laki-laki Pasti umur balik. 50 juga masih laku, Kak. 60 Itu aja dia. masih laku. Ya kan? Nah kita dan nenek-nenek ya. Kalau banyak duitnya nggak apa-apa kan? Dapat Milioner. brondong yang bedanya 30 tahun 40 tahun. Ngomong kakak Dana juga ini Gua Babang dapet- Kristiana juga dapet berondong dia. Jangan salah, guys. Berondong. Gila 5 tahun. Tuh, 5 mantep tahun, kan? beda 5 tahun. Gue lebih tua, gue tante. Aduh. Tapi lu ada rencana nggak sih ke suatu saat nanti di surat perjanjian pernikahan itu lu tulis gak kalau misalkan lu meninggal di Jerman terus jenazah lu dibawa ke Indonesia apa gimana? Kalau gue cuma satu sih perjanjian gue, karena satu harta gue itu adalah milik gue sebelum pernikahan. Jadi pas gue kawin sama Christian itu harta gue 0 dan dia juga 0. Jadi kita mulai dari 0 bersama-sama. Terusnya yang kedua adalah kalau gue mati di Jerman, ya gue mau jasad gue, tubuh gue itu dikirim ke Indonesia buat dikubur bersama orang tua gue. Nggak dibakar, Kak? Kagak lah, Soalnya kan di Jerman rata-rata udah pada dibakar kan? enggak. Gue nggak mau dibakar. Gue mau menjadi satu dengan orang tuaku Iyalah. Gua aja rencananya dalam satu tanah. itu rumah, Kak. Belakangnya itu kuburan, nggak jauh dari kuburan, berapa meter doang dari kuburan. Makanya gue rencananya sih pengen banget gitu. Orang tua gue kan kuburannya misah-misah nih. Bapak gue di Cilitan,
nyokap gue di Pondok Rangon. Oh, dijadiin satu aja. Itu Udah rencananya. 6 tahun apa belum? Udah lebih lah Ya kan dari gue udah. SMP. Udah bisa itu. Rencananya mau pindahin, tapi kan kalau adat Batak ada ribet banget kan. Ada pestanya segala macam. Itu dia masih kendalanya. Semoga sih nggak terlalu diperibet sih nanti. Oh, untungnya gue jauh, gue nggak ada ribet-ribetan, cuma bayar tukang gali kubur doang. Bayar tukang gali kubur, terus minta surat, Iya. surat penyatuan Itu dia sih kalau adat Batak dari itu kan. TPU. Adat Batak tuh ribet banget kan. Apa namanya untuk pengangkatan tulang-tulang. Tadinya kan ada yang bilang pindahin aja satuin ke Sumatera Utara sana kan di kuburan. Satuin sama opung lah. Tapi gue mikirnya gini loh, kalau misalkan di sana ntar gue Lebih nggak banyak bisa. keluar lagi duit. Nggak gitu juga sih Kak. Gue mikirnya kan gue nggak bisa sering-sering ke sana. Itu dia, banyak keluar duit lu nya iya. dari Jerman ke Jakarta langsung ke. Nah kalau kita udah punya tempat tinggal kan, enaknya yang udah deket dari rumah, jadi nggak usah terbang lagi ribet banget. Gue mikirnya sih ke situ. Udah gitu kan keluarga nyokap Kak, yang di Solo kan belum ngeliat kuburan nyokap gue. Iya, Belum. sampai saat ini Belum. buset. Mereka juga belum pernah ke Jakarta Kak. Oh, oke. Masih di kampung Solo. Setidaknya lah. Itu dia sih, makanya pengennya gue nyatuin dia tuh ya itu dia di sana lah, bukan di suatu tempat. Yalah, bokap gua aja satu daerah aja, maksudnya makamnya sebelah sini bokap gue, nyokap gue di sebelah sono, terusnya abang gue di sebelah sono. Ya kan itu aja gue bayarnya aja. Kan satu makam kan mesti bayar perawatan segala Iya, macam, benar-benar. terusnya belum apa sih namanya bayar per tahunnya. Iya. Perawatan rumputnya. Emang sih nggak terlalu mahal ya, nggak Iya. terlalu mahal, tapi ribet. Terusnya kalau mau nyekar gitu ya, mesti ya nggak masalah sih beli bunga tabur banyak ya, tapi ya agak ribet juga sih. Abis itu dereng geret apa sih bunga sama air mawar gitu ke nyokap, terusnya ke bokap, terus ke abang gue gitu kan. Agak-agak Mendingan ribet. satu tempat Satu ya. tempat. Gue pengennya Bikin makam keluarga lah gitu. mudah-mudahan sih tahun ini, tapi tahun ini nggak bisa juga sih karena Tadi rencananya mau ke Indonesia kan Kak? iya, tahun ini gue mau ke Indonesia lagi karena di sini kan gue kan nggak ngapa-ngapain ya guys, nggak ngapa-ngapain, jadi ibu rumah tangga doang. Terusnya gue agak-agak bosen dan ngelihat postingan Facebook kalian yang busuk-busuk itu tentang makanan, membuat diriku ngiler dan ngecas. Gue pengen balik kampung lagi ke Indonesia. Masya Allah, itu bakso, lona, sotomi, Guys, mie ayam. buset. padahal kemarin dia tahun lalu 6 bulan di Indonesia. 6 bulan lu gak puas Nggak kan? kuat gue ya, 6 bulan juga operasi terus, gue bolak-balik rumah sakit. Buset dah. Aduh. Gimana bisa Gimana oke? kemarin gue cuma sebulan Kak, gak puas. Aduh. Tadinya rencananya gue udah ngeliat tiket murah kan. Rencananya sih tadinya awal bulan Juni nih mau balik nih, mau ngurus surat-surat kan. Terus tapi ngelihat corona begini, temen gue Kak baru balik dia ke Indonesia nih. Dia nggak ada gejala sama sekali kan. Dia sehat-sehat, oke. Diisolasi, disatuin sama orang-orang yang sakit. Ya udah, wassalam lu. Makanya gue bilang, gila, gue ngeri banget kalau gue pulang ke Indonesia. Ntar gue disatuin sama orang-orang yang sakit Iya. di satu ruangan kan. Top. Di daerahnya dia tuh di daerah Magelang kalau nggak. Makanya akhirnya kagak jadi pulang karena satu tiket untung belum dibeli. Iya bener, walaupun dibeli. murah tapi kita nggak berani beli sih. Nggak berani beli. Lagi jatuh banget harga tiket. Terusan untungnya lagi belum beli tiket, terusnya belum ngepek lah segala macam. Iya. Biasa lah, kalau gua kan Sama kayak gue ngasih lu iya. beberapa bulan sebelumnya tuh udah nurunin koper. nurunin koper, masukin perintilan biasanya, tapi gara-gara koronce nih kagak jadi. Iya. Diundur. Gua telepon penerbangannya, nggak ada penerbangan lagi. Serius nggak ada penerbangan. Terusan abis kayak gitu akan di cancel sampai bulan Juni. Katanya sih Juni awal kalau Iya. di Indonesia ya.
Juni apa Juli gitu loh pokoknya. Gue sih tapi nggak tahu juga nanti kalau misalnya diundur lagi. Tapi emang lebih baik gimana ya, orang-orang juga masih pada bandel sih Kak. Iya, ribet. Di sini aja di Enggak, jangan RW ya. jangan RW padahal udah disuruh pakai masker semuanya. Tetap Iya. aja keluar rumah. Nah kita di keluar rumah lu nggak pakai masker kan? Ya elah, orang keluar sini doang. Orang rumahnya di situ. Rumah kita di depan Ini situ. tinggal nyebrang. Ini aja karena pemandangannya bagus. Di Apa? luar. Enggak, mobil Tesla. Tesla. Aduh, plat Maaf, mobilnya guys. Tesla. Itu mobil gua. Jangan salah, Kakak Dana mobilnya Tesla, guys. Yoi. Kalah kan. Plat nomornya doang, cuy. Aduh. Tapi Kita enggak kere di sini. ada guys. rencana Kak beli Tesla, Kak. Masya Allah. Kemarin- Menang undian. Ya kemarin menang Euro jackpot aja 90 juta euro, itu beli apa itu orangnya? Aduh. Beli negara kan. Gua kalau menang 90 juta euro gua beli pulau satu lah, Iya, Kak. beli pulau. Di timur Indonesia sana. Beli pulau. Merah Iya kan? hiu lah. Satu pulau kita beli, terusnya gue tinggal di sono. Udah, gue telanjang, lari-larian. Kalau gua menang 90 juta euro nih, beli pulau, gua miara hiu yang banyak. Kalau ada koruptor suruh masukin aja situ ya kan. Jorokin ya? Iya. Negara kita miskin bro, gara-gara mereka. Gila, koruptor ya, pada dilepasin. Luar biasa. Itu mantan bos lu Kak. Top Markoto. Mantan bosnya dia guys. Bisa kalian tahu menteri hukumnya sekarang ini mantan bosnya dia. Wah, aduh. Itu bos lu gimana Kak? Ini ketehe, gue udah gak kerja lagi cuy. Aduh. Aduh, capek deh kalau di sini mah. Tapi udah. lucunya akhirnya kan napi-napi kan banyak yang, kalau menurut gue ya, orang ada di penjara itu kan di lockdown kan. Ngapain dia bebasin Kak? Populasinya lo bisa bayangin lah. Bukan masalah populasi, katanya Iya. biar nggak kena itu. Iya, karena populasi kan satu orang yang kena satu sel berapa sih? Ya kan? Satu sel minimal itu 15 orang. Tapi di Indonesia satu sel bisa 30. Tapi mereka 40. dikeluarin mencuri lagi, maling Ya, lagi. itu dia. Sama aja bohong. Bego kali ya. Itu yang nggak yang Bego kayak. Maaf ya. Mohon maaf ya, kita maaf ya. kita agak kritik dengan kebijakan. Gimana lu dukung Jokowi? Dukung Pak Jokowi nggak waktu itu? Gue sih, Kalau gue jujur ya, gue waktu itu coblos Pak Jokowi. kalau gue nggak nyoblos. Tapi kita gini loh, kita walaupun mendukung salah satu calon presiden atau siapapun itu, tapi kita juga harus bersiap Tolong untuk dong, mengkritik Pak, mereka. kebijakannya diperbarui lagi dong Pak. Itu kartu prakerja Kak, itu yang pengen gue Iya. ketawain Kak. Sekarang katanya banyak yang apa sih namanya, Pengangguran. satu pengangguran karena corona dapat sembako kan, dan sembakonya tuh nggak semua orang terima. Bener sih. Mereka kayaknya lebih gimana ya? Aduh capek banget dah. Itu yang ngatur sembakonya gimana sih? Gak ngerti. Itu sampai di Facebook tuh viral tuh, emak-emak sampai digebukin sama ibu RT gara-gara nanya Iya. sembako doang. Itu berarti ibu RT-nya itu, wah, ada sesuatu itu dia kayaknya Kak. Nanyain sembako, Ini katanya dia nggak dapat. Ya udah. Kita ngomongin, kenapa? Hah? kita ngomongin dari perjanjian pernikahan, kenapa sampai ke sembako ya? Aduh, emang kalau udah Kakak Dada sama Lona yang udah ngobrol podcast Nggak jelas. nggak jelas kemana-kemana omongannya. Udah gitu yang gue kasihannya Kak, kemarin gue ngeliat berita di YouTube kan, woi musik woi. Ntar gue kena ini klaim hak cipta. Ntar nggak dapet duit. Nggak, paling kedengeran cuma jegejes. Aduh. Itu yang gue kasihin ke beberapa hari yang lalu, gue nonton ya, berapa orang gitu mati kelaparan Kak. Itu gila. Gila, di Indonesia tanah subur dan makmur bisa mati kelaparan. Itu loh, cuy. dia. Maka gue bilang, waktu itu gue pernah bilang kan di YouTube Kak, lu oke lah nggak punya duit banyak, tapi setidaknya lu punya di rumah tuh tanaman-tanaman. Itu Sekarang beruntungnya, ginilah. itu enaknya di Indonesia. Satu, dulu tuh kita tuh gemar ripah loh jinawi. Iya, Ya kan? betul. Tetangga adalah saudara terdekat.
Masa sih tetangga nggak ada gitu loh, yang ada pedulinya sedikit pun aja. Masa sih sampai kagak bisa makan sampai 2 hari loh di YouTube. Gue Iya, lihat loh, ibu-ibu sama gendong anak katanya. udah meninggal itu katanya. Iya, Meninggal. astagfirullahaladzim. Terus ada lagi anak yatim piatu Kak, 2 orang. Itu gua itu tuh aduh, kemana Itu itu yang tetangganya? gue salahin sih tetangga. tetangganya. Yang pertama yang terdekat Itu dulu ya, terdekat. tetangga. Kita Tetangga. jangan nyalain langsung pemerintah, jangan langsung presiden, tapi kita lihat dulu tetangganya ini aware nggak mereka. Setidaknya kan lo kan yang tahu tiap harinya, ya kan? Ditanya kek, masa cuma ngapain lu? Cuma gitu doang. Kalau nggak kalau misalnya habis belanja bawa pulang gitu, habis beli apa tadi gitu. Gila lagi susah. Itu Aduh. dia nggak ini dah tetangga terusnya. Itu nanti mati tuh kucing. Itu di atas Kak, lihat nggak? Mana? Jendela itu di atas. Itu kucing. Ah iya, nggak apa-apa. Kucing Nggak mah. Kucing Itu punya kucing. 9 nyawa, cuy. Ah, Dia 9 bisa lompat dari lantai 9 sampai 10. Beneran serius? Serius. Dia nggak mati-mati. Kagak mati dia. Lompatnya jago dia. Anjir, kenapa mereka nggak ikut olimpiade aja ya? Kucing cuy. Anjir, bertahu gue serius. Makanya dibilangnya kucing itu punya 9 nyawa Iya. ya? Oh gitu, bertahu gue, maaf ya. Ini mah baru lantai 3. Kecil buat kucing mah. Makanya kemarin gue nggak bisa bantu banyak-banyak guys. Kemarin makanya duit Iya, AdSense. gue juga terenyuh ngeliat si Lona ngasih duit sama tukang ojek ya, ngasih makanan sama tukang ojek ya, ngasih duit ke saudara lu ya. Bukan saudara itu Kak, nggak kenal. Nggak kenal. Itu Gojek. Oh. Coba gue nyari informasi di mana orang-orang yang bener lagi susah banget sih. Karena kita mau bantu gimana? Kita bukan orang kaya kan. Iya. Jadi kayak semampunya lah. Semampunya lah. Kalau sedikit tapi membantu. Kalau kita kemarin menang 90 juta euro Kak. Aduh. Indonesia kita taburkan uang itu. 90 juta euro, tapi sayangnya kita cuma menang. Gue menang berapa kemarin ya? 14 euro Gue guys. bakalan buka warung makan gratis buat orang-orang. Iya benar. Tapi ini hanya hayalan Ini hanya hayalan ya guys. tapi beneran. Kalau kita menang. Makanya doakan kita menang. Tapi udah ada yang menang 90 juta euro kemarin. Ya pasti kan ada lagi. 10 juta sekarang. Iya. 10 juta euro, doakan lagi guys. Hari Jumat kita main lagi guys. Ini nggak bener ini YouTube ini. Dari main judi semua diomongin. Ini udah mendingan ini penumpangnya, ini kereta tuh. Pas Kereta. kemarin awal-awal lockdown itu cuma 1, 2 doang penumpangnya. Privat. VIP. Itu Oke. kalah itu Donald Trump itu. Nah. Kagak ada yang mau naik kereta guys. Iya. Aduh. Ya begitulah guys, kalau mau nikah sama bule ya kan harus. Ini kita balik lagi nih topik. Balik ke topik guys. Aduh. Menikah sama bule, Iya. itu dia yang harus lo persiapin lah ya. Banyak, Lo guys. persiapin. Salah satu dari sekian puluh persiapan yang lo harus persiapin. Selain mental. Cakep lu hari ini Kak. Ya. Makeupnya cetar gitu. Iya, gara-gara makeup gue kan udah setahun gue makeup Mau gue di expire sini ya? mau expire. Belum nggak ada kode expirednya sih, tapi gue biasanya kalau setahun udah gue pakai semua. Biar habis gitu Nah, nggak biar rugi cepet ya. habis, biar nggak rugi. Lanjut. Iya. Terus selain Apain? mental, Ya selain mental juga itu pengurusan kayak gitu bakalan nguras tenaga, jiwa dan air mata guys. Iya sih. Ya. Dokumen. Dokumen. Pranikah juga lo harus sewa lawyer, ya kan? Lo harus sewa lawyer yang handal, yang bisa lu percaya. Soalnya itu sekali seumur hidup ya. Iya sih. Mudah-mudahan. Ambillah, kita kan apa yang sudah dipersatukan dalam nama Tuhan tidak boleh cerai oleh manusia. Amin. Ya, tidak ada istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Kalau Apalagi pelakor nggak ada tuh. iya, kalau ada yang mau coba-coba, kau kita gantung. Jangankan gantung ya, lo gue iket ya kan, gue iket di tiang kayak bendera tuh, gue gerek ya kan, Ini ngomong teriak. gue gerek, gue cancang di situ kan, terus gue timpukin pakai, nggak usah batu gede, batu kecil aja yang kerikil-kerikil. Tapi
24 jam. Mau lo? Aduh. Hah? Mau? Aduh, gila-gila. Awal-awal pas kita muncul itu di YouTube, ada sih banyak cewek-cewek yang add Stefan, follow Instagram. Dia belum tahu aja Stefan udah gak main Instagram lagi. Belum tahu istrinya yang megang Instagramnya. Iya. Belum tahu. Stefan itu jarang main HP, guys. Asal kalian tahu ya. Laki gue pegang HP itu karena main game. Nah, Ya. jadi jangan coba-coba ya. Lagi juga laki gue jelek, siapa yang mau? Laki kita ganteng, Kak. Oh, ganteng ya? Ganteng. Iya, ganteng. Yang penting ya udah nonton. Takut ada yang tersinggung. Aduh, gila. Pokoknya guys, nanti tadinya niatnya mau live streaming, tapi Kakak Dana mau ngerokok, ya udah. Kalian bikin vlog aja. Tadi sebenarnya belum di vlogin sih guys, cuman pas udah pembahasan udah mulai serius nih, kayaknya bagus nih buat pembelajaran juga untuk teman-teman. Atau ada yang mau nikah sama bule kan? Iya, siapa tahu ya kan. Tapi jangan mau nikah sama bule cuma gara-gara pengen merubah nasib hidup, pengen kaya, pengen keluar negeri. Aduh, jangan. Nikah itu sekali seumur hidup. Ya, Nikah itu sakral. ya jangan cuma karena uang. Jangan. Karena uang, harta, tahta, dan warisan. Ya itu dia. Janganlah. Ya Sayang kan? hidup lu. Lagi juga kan kita kan juga punya martabat lah sebagai wanita. Tuh. Ya kan. Untuk memperbaharui hidup boleh lah ya. Soalnya kan dalam nikah kan memperbaharui hidup yang baru bersama suami tercinta. Tapi jangan karena uang. Iyalah, janganlah. Walaupun uang adalah segalanya. Uang ada segalanya. Tapi segalanya itu kan Memang kita nggak bisa makan kalau nggak ada uang ya. Realistis. Tapi mendingan sih laki-laki yang pekerja keras. ya Itu jauh lebih baik dibandingkan laki-laki yang modal mau kondo. Tahu kan? titit dong. Mau kondo. Aduh, udah kita udah kemana-mana. Aduh, kacau. Tapi tanggung 28 menit. Emangnya harus berapa 30 menit? menit aja biar banyak iklannya. Oh, 30. Lu skip iklannya nggak, Kak? Enggak loh. Bener, bagus. Ya, soalnya gue butuh duit, Kak. Gua kalau iklan gua ini kencing. Oh. Tapi gua pantengin, Oh. ya kan? Nggak gue skip. Ya. Ya, Baik. Karena teman gue butuh duit. Iyalah, apalagi kerjaan kita di sini kan. Iya, bener. Bantu-bantu suami lah. Iya. Cari duit, ya kan, masak sendiri. Iya, itu udah ngebantu banget loh. Kalau Iya, kita masak betul. sendiri di sini itu ngebantu banget. Karena kalau di luar Karena beli di luar aja minimal 10 euro lah sekali Betul. makan. Itu buat satu orang, ya kan? Tuh, setuju sih gue. Kalau 2 orang 20 euro itu baru sekali makan. Belum oke lah 2 kali makan ya sehari ya. Udah 40 kali berapa hari? 30 hari. 30 hari. Udah 1.200 buat makan doang, anjir. Lu kalau budget buat belanja sehari-hari tuh sebulan tuh berapa, Kak? Belanja makanan. Sebulan gue bisa sampai 300 euro, tapi Hemat itu juga apa ya? Gue nggak terlalu ini sih, nggak terlalu suka belanja ya, pada dasarnya gue nggak terlalu suka belanja. Dan belanja juga kalau makanan di kulkas sudah habis gitu, misalnya udah tiris. Sama sih, paling seminggu sekali ke supermarket. Seminggu sekali. Gue kadang bingung, Stefan mau gitu setiap hari setiap hari sekali dia ke supermarket cuma beli coklat doang. Ya, Dan mati gue, lu mendingan langsung stokin aja buat seminggu. Iya. Gitu kan. Ya. Demen banget coklat soalnya, guys. Ya gue juga demen coklat kalau gue lagi dapet. Kalau lagi nggak dapet gue nggak demen. Ya gue sedih banget deh, Kak. Kan kemarin kan, aduh gue jadi pengen nangis nih. Jadi kan kemarin kan gue kan Zumba kan. Zumba terus tiba-tiba perut gue tuh kayak sakit banget gitu kan. Terus gue mikir, ini gue beneran hamil nggak sih? Soalnya pas gue berhubungan sama Stefan itu pada saat masa-masa subur gue. Iya. Dan itu kita lakuinnya 3 kali tapi dia nggak berturut-turut nih. 2 hari sekali gitu kan. Karena gue mikirnya adalah daripada Kinderwunsch diundur-undur gitu, mending udah kita cara normal aja dulu kan. Coba mikirnya sih, Ya, siapa tahu lah ya. iya, kita nggak ada yang tahu. Gue tadi kan tes pack gitu kan, coba negatif. Ya. Tapi gini loh, temen gue udah tes pack negatif ya, tapi tetap hamil loh bos. Iya. Apa tes packnya rusak? Enggak. Terus gimana? Emang kadang begitu bos. Orang lagi temen gue yang di Amerika ya, namanya, gue kasih tau nggak ya? Iyalah. XXX lah. Iya, namanya
X lah ya. Itu dia hamil tapi tetap mens. Dia aja nggak tahu kalau dia hamil. Kok bisa? Pas udah 4 bulan, oh, siapa tahu loh. Itu dia sih. Miracle do exist. Keajaiban selalu ada. Ya sih, tapi wah gila, masih mens terus. Masih mens. Tapi bisa hamil. Dia lagi hamil dan mens. Pendarahan kali atau gimana? Itu tiap bulan, men. Kalau pendarahan kan nggak Iya sih. tergantung jadwal bulan kita. Gak tau, tiba-tiba tuh kemarin abis Zumba tuh sakitnya minta ampun. Gue mikirnya dapat kali, kalau dapat ke gue sampai sekarang belum dapat ini. Ya udah biarinin aja, antengin Kata aja. Stefan sih mendingan tesnya minggu depan aja. Takutnya masih, kalau misal emang masih baru kan katanya takutnya emang nggak terdeteksi Itu dari dia. nggak terdeteksi dari alatnya itu kan, alat tes Ya, temen gue udah tes pack segala macam, tetap aja handun katanya negatif tes packnya. Orang dokter bilang aja enggak, kamu enggak hamil. Oh ya udah, pulang deh dia gitu ke rumah, nyantai. Orang kagak hamil ya. 3 bulan kemudian langsung perut gue kok lama-lama gede dan keras gitu loh. Terus dia tes lagi, hamil loh, Bo. Padahal selama itu dia nggak sama laki, lakinya pergi. Udah berapa lama dia nikah? Udah berapa ya? 3 tahun. Keajaiban Tuhan ya. Itu dia. Kita juga udah mau masuk 3 tahun ini. Gue 4 tahun. Kakak nggak ada rencana mau ini kak, momongan? Aduh, Sedikasinya aja gua, ya. sedikasinya deh. Gue kagak mau usaha. Maksudnya sih, ya usaha ya main lah sama laki. Udah itu aja. Ajib aja ya. Ajep. Itu gue juga kesel sih sama Kinder Wunsch yang tadinya ngomongnya awalnya gratis, satunya bayar, kampret tuh orang. Nah itu tuh belum mesti jelasin di YouTube. Itu dokter bener-bener Ya. Bukan masalah duitnya, say. Bukan masalah duitnya. cuman kita kan semua harus direncanakan gitu kan. Duit ini mau dikemanain gitu. Itu Ya, lu maksudnya. buat anak aja kan ada rencananya. Iya. Dia masalahnya dari awalnya ngomongnya gratis. 50% dari asuransi, 50% pemerintah. Taunya ada lagi bayar ini, bayar itu, bayar ini. Nanti pokoknya capek deh. Ada deh sekitar 4.000 sampai 5.000 euro. Memang puji Tuhan sih nggak terlalu mahal dibandingkan di Indonesia sih. Indonesia ratusan juta. Iya. Temen gue punya anak tuh dia 150. Bayi mahal. 150 jeti. Gila. Akhirnya ya puji Tuhannya sih dapat anak kembar. Langsung bonus ya. Langsung bonus ya. Terusnya udah nggak langsung nggak usaha lagi, orang udah inilah ya. Tadi sih gue maunya 2 3 kan, kata dokternya 2 aja katanya. Kalau misalnya diusahakan kata dia gitu. Nah, gue kan mau 3 juga nggak apa-apa. Perut gue mau segede apa juga nggak apa-apa deh, bodo amat. Yang penting kita udah banyak gitu anaknya gitu kan, rame. Ntar kalau ke Indonesia bawa kakak Dana sama Christian buat gendong anak. Babysitter gue jadi babysitter. Aduh. Gratis deh buat Lona, gratis. Tadi rencananya kayak gitu kak. Iya. Kalau kan rencananya kan 6 bulan kamu ke Indonesia nih kalau udah lahiran gitu kan. Jadi ngajak kakak Dana gitu ke Indonesia, kakak Dana yang gendong bayinya 1. Oke lah, kita akhiri yuk, udah 30 menit, kita mau live streaming aja. Kok guys, terima kasih sudah menyaksikan video keluarga Terima Batak kasih. di Jerman. Jangan lupa subscribe YouTube channel kakak Dana. Apa namanya? Dana's Live. Ya, jangan lupa ya di subscribe, di like, di komen, di share. Oke, bye bye semuanya. God bless you. God bless.